Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Kasim Luis II, dan yang terkasih para siswa kelas 10, 11, dan 12. Tanggal 13 Juli 2020 itu adalah hari pertama tahun pelajaran 2020-2021. Pada kondisi ini biasanya anak-anak kelas 10, 11, 12 itu datang ke sekolah dengan begitu cerianya. Mereka akan bertemu dengan teman-temannya, teman-teman lamanya, dan akan masuk di kelas yang baru dengan teman-teman yang baru. Sungguh suatu hal yang membahagiakan keadaan seperti ini. Tetapi saat ini hal itu tidak dimungkinkan karena berdasarkan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Menteri bahwa hanya sekitar 4-6% itu para siswa bisa masuk ke sekolah. Nah, kita yang berada di Surabaya ini itu sudah termasuk yang 96%, sehingga kalian semua itu harus berada di rumah. Hal ini memang tidak menggembirakan buat kalian, tetapi ada suatu hal yang positif yang bisa kalian ambil. Kalian harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Di pembelajaran jarak jauh ini ada banyak hal yang bisa kalian ambil manfaatnya. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kalian sendiri. Dengan PJJ ini kalian bisa mengatur waktu kalian, bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan kalian. Terutama untuk siswa kelas 11-12 yang sudah dalam waktu 2 bulan kemarin itu sudah mengalami PJJ. Nah, nanti di awal untuk semester ganjil ini, PJJ di sini pembelajaran jarak jauh akan benar-benar kalian rasakan selama 1 semester ini. Maka dari itu tanggung jawab kalian itu sangat diperlukan. Kalian tetap belajar, tetap seperti kondisi sekolah, tetapi hanya tempatnya di rumah. Pagi tetap kalian masuk, tetapi di rumah. Tetap berseragam, tetapi di rumah. Dan waktunya tertentu, tetapi di rumah. Ini membutuhkan tanggung jawab kalian betul-betul. Tanggung jawab untuk diri kalian, untuk orang tua, dan untuk sekolah. Sehingga PJJ di sini itu sangat berarti juga untuk kalian. Meskipun kalian kelas 10, 11, dan 12 tidak bisa bertemu dengan kami, guru-guru dan karyawan, tetapi kami akan memberikan sesuatu, kami tetap ada bersama untuk kalian. Pembelajaran jarak jauh di sini akan juga memberikan karakter kepada kalian. Bagaimana kalian di sini bisa untuk belajar juga bersopan santun. Bersopan santun yang bagaimana? Bersopan santun dalam bermedia. Kalian tentunya akan mengirimkan tugas. Nah, dalam mengirimkan tugas, selamat pagi, memperkenalkan diri, itu adalah karakter yang akan kalian bangun. Selain tanggung jawab tadi yang terutama. Anak-anak yang terkasih, meskipun seperti tadi Bu katakan bahwa selama 1 semester kita tidak akan bisa bertemu secara fisik, tetapi jangan khawatir, kami guru dan karyawan akan senantiasa mendampingi kalian. Pembelajaran tetap berlangsung. Jadi ingat itu, kalian harus bertanggung jawab. Nah, kalian juga pernah mendengar apa yang dikatakan merdeka belajar. Nah, pada saat PJJ ini kalian benar-benar melakukan apa yang dikatakan merdeka belajar. Merdeka di sini tidak hanya terbatas kalian bisa melakukan hal sesuka kalian, tidak. Tetapi ada batas-batas tertentu yang itu membutuhkan tanggung jawab dan kedewasaan kalian. Kalian bisa belajar di mana-mana, tapi kalian tetap berseragam, tetap pada waktu tertentu. Bisa kalian belajar di ruang tamu, bisa belajar di kamar, itu artinya kalian bisa belajar di mana-mana. Dan
kalian bisa belajar dengan siapa saja. Kami ada bersama kalian, tetapi tidak lama, hanya 4 jam dalam sehari. Setelah itu kalian bisa mencari literasi yang lain, belajar di tempat yang lain, dengan channel-channel YouTube yang lain, dengan internet, dengan link-link yang lain, kalian bisa belajar. Yang jelas, tanggung jawab itu harus kalian pegang sebaik-baiknya. Ibu yakin kalian sudah menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk kelas 10, selamat bergabung bersama kami, keluarga besar SMA Kasim Luis II. Kalian adalah angkatan yang unik bagi kami, karena secara fisik kami tidak bisa bertemu dengan kalian semua kelas 10, tetapi kami yakin bahwa secara hati kita sudah bertemu. Jadi nanti gunakan media sosial, gunakan link-link yang sudah diberikan oleh kakak-kakak OSIS sekalian. Kalian bisa berkenalan dengan teman-teman dalam satu gugus, sehingga bila saatnya tiba ketemu dengan teman-teman baru kalian, kalian bisa merasakan bahwa kalian adalah keluarga besar dari SMA Kasim Luis II. Selamat datang para siswa kelas 10 angkatan tahun 2020-2021. Selamat bergabung bersama kami, Educare to Elevate. Ada satu kata pepatah dari para ahli di sini, kalau Ibu boleh mengatakan dari seorang politik besar yaitu Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia. Jadilah kalian angkatan-angkatan yang bukan hanya bisa merubah diri kalian sendiri, bukan hanya bisa merubah lingkungan kalian, tetapi kalian bisa juga berkontribusi untuk dunia ini. Selamat bergabung dengan kami, Tuhan memberkati. Dan sebelumnya nanti Ibu akan memperkenalkan guru-guru dan karyawan yang akan bersama kalian dalam tahun ini. Siapa gurunya, siapa wali kelasnya, nanti akan Ibu bacakan. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, kalau yang belum kenal saya Bu Maria Rohati, SPD MSI. Untuk tahun ini Ibu akan bersama kalian, bersama dengan teman-teman guru, bersama dengan karyawan, untuk menyelenggarakan bagaimana SIN Luis II. Ibu Kepala Sekolah di tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, Bapak Bernardus Widodo SPD, Wakakurikulum, mengajar matematika wajib kelas 11 dan 12 IPS. Ibu Cecilia Noviati, SSI MSI, Wakasarpras, mengajar biologi kelas 10 MIPA, 11 MIPA, dan 12 MIPA. Yang ketiga, Bapak Robertus Dedi SPD, Wakakesiswaan, BK kelas 11 IPS dan kelas 12, serta mengajar karakter Vincenzian di kelas 11. Kelima, Ibu Novi Anjarwati SPD, Wakahumas, mengajar ekonomi kelas 10, 11, dan 12 IPS, dan prakarya kewirausahaan kelas 10. Bapak Dr. Andes FDS IPB Sutamaya, wali kelas 11 MIPA 1, koordinator lab, mengajar fisika kelas 10, 11, 12 MIPA, dan lintas minat kelas 10 IPS. Bapak Alosius Kasidi, wali kelas 10 IPS 1, pembina Katib, mengajar sosiologi kelas 10, 11, 12 IPS, dan lintas minat 10 MIPA. Bapak Justinus Ristanto SH, wali kelas 12 MIPA 1, koordinator Litbang, pendamping Persekutuan Doa dan SSP, mengajar kewarganegaraan kelas 10, 11, dan 12. Ibu Patricia Petronila SPD, wali kelas 12 IPS 1, koordinator ketertiban, mengajar bahasa Inggris wajib kelas 10 MIPA 12 dan lintas minat kelas 12. Bapak Bernes Henry SPD, wali kelas 11 IPS 1, koordinator ekstra, Litbang, mengajar PJOK kelas 10, 11, dan 12. Bapak Filipus Neri SSN, wali kelas 11 MIPA
pembina OSIS, mengajar seni budaya kelas 10, 11, 12, dan mengajar bahasa Jawa kelas 12. Ibu Nora SPD, Koordinator Perpustakaan, mengajar bahasa Indonesia kelas 11 MIPA, 12 IPS, GE kelas 10, KWU kelas 11. Bapak Cahya Sasangka SS, Wali kelas 12 IPS 2, Koordinator Spiritual, mengajar pendidikan agama kelas 10, 11, dan 12, dan karakter Vincenzian kelas 12. Ibu B.C. Ariska S. Sarjana Psikologi, Koordinator OSIS, Koordinator Mestos, BK kelas 10 dan 11 MIPA, mengajar karakter Vincenzian kelas 10. Ibu Ika Kristianingsih SPD, Wali kelas 10 MIPA 2, Koordinator Kewirausahaan, mengajar sejarah wajib kelas 10, 11, dan 12. Pak Raharjo ST MSI, mengajar kimia kelas 10 MIPA dan 12 MIPA. Bapak Athanasius SPD, Wali kelas 11 IPS 2, mengajar sejarah peminatan kelas 10, 11, dan 12 IPS. Ibu Ida Kristiana SPD, Wali kelas 10 MIPA 1, Asisten Kurikulum, mengajar matematika wajib kelas 10 dan 12 MIPA. Ibu Sisilia Cahyati, Wali kelas 12 IP2, mengajar matematika peminatan kelas 10, 11, dan 12 MIPA. Bapak Andrew Eskom, mengajar lintas minat wajib TIK kelas 10, prakarya kelas 11 dan 12. Bapak Benediktus Daniel SPD, Wali kelas 10 IPS 2, pembina ketertiban, mengajar bahasa Inggris wajib kelas 10 IPS 11 dan lintas minat kelas 11. Ibu Dina Ruari SPD, pembina tatib, pembina OSIS, mengajar bahasa Indonesia kelas 10 MIPA, 12 MIPA, GE kelas 10, KWU kelas 10. Bapak Yohanes Demi SPD, pembina ketertiban dan majalah sekolah, mengajar bahasa Indonesia kelas 10 IPS, 12 IPS, bahasa Jawa kelas 10 dan 11. Ibu Justin Putri SPD, Koordinator UKS, mengajar geografi kelas 10 IPS, 11 IPS, dan 12 IPS. Bapak Dr. Andes Yudhistira, pembina pramuka kelas 10 dan 11. Itu Bapak Ibu guru yang akan mendampingi kalian. Berikutnya Ibu bacakan untuk Bapak Ibu karyawan. Mungkin kalian nantinya akan membutuhkan pelayanan di bidang administrasi. Pak Agustinus Rianto, Kepala TU, Bu Sukarti, Bendahara, Bu Kasih Damiasi AMD, TU, Dwi Marcelina, TU, Andrianus Rimbi, TU, Laboran, Fotokopi dan Maintenance, Stefanus Ifut, Pustakawan, Edi Rianto, Pembantu Pelaksana, Rohmat, Pembantu Pelaksana, Sutrisno, Pembantu Pelaksana, Andika, Pembantu Pelaksana. Itu anak-anak yang terkasih yang akan mendampingi kalian selama 1 tahun ke depan. Terima kasih, semoga apa yang Ibu katakan tadi tanggung jawab benar-benar kalian laksanakan. Tuhan memberkati.